Kabupaten Muara Jambi jadi top of mind bagi masyarakat di Provinsi Jambi bila membicarakan soal pariwisata. Menjadi daerah yang menyimpan aset bersejarah yang namanya menggaung di ASEAN, Candi Muara itu andalan kabupaten yang saat ini dipimpin oleh Bahyuni Deliansyah sebagai bupatinya. Kepemimpinan Bahyuni Deliansyah sebagai penjabat Bupati Muara Jambi nampaknya tidak puas bila hanya Candi Muara Jambi yang menjadi andalan wisata di kabupatennya. Terus menggali potensi wisata baru hingga pengelolaan sumber daya manusianya, Bahyuni pun memanfaatkan waktunya yang singkat sebagai penjabat Bupati Muara Jambi untuk memajukan sektor wisata kabupatennya menjadi yang ternama di Indonesia. Lalu, apalagi rencana Bahyuni Deliansyah untuk memajukan sektor pariwisata Muara Jambi di sisa waktu kerjanya sebagai penjabat Bupati Muara Jambi yang tinggal hitungan bulan? Saksikan Mojok Tribun Jambi bersama pemimpin Tribun Jambi dan Bahyuni Deliansyah selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yose Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara podcast. Tribuners, kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak Bahyuni Deliansyah, pejabat Bupati Kabupaten Muara Jambi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sektor infrastruktur, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Bupati tentang sektor pariwisata. Nah, Pak Bupati, apa kabar? Sehat Pak Bupati? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, makin seger, ya kan? Cerah bajunya gitu Pak Bupati ya. Secerah harapan untuk Kabupaten Muara Jambi ke depan. Baik, Pak Bupati, Kabupaten Muara Jambi itu satu di antara 3 setidaknya kabupaten di Provinsi Jambi yang punya potensi pariwisata luar biasa. Ada Muara Jambi, kemudian selain itu ada Kabupaten Merangin, kemudian Kabupaten Kerinci, dan yang lainnya. Nah, kira-kira memandang Muara Jambi dengan potensi pariwisatanya seperti apa, Pak Bupati? Yang pertama, Muara Jambi itu kan salah satu kabupaten yang kebetulan. Ya. Itu ada candinya. Ya, ya. Candi Muara Jambi. Ya. Itu kan peninggalan pada zaman dahulu, 7 Masehi dulu. Dan candi itu sekarang lagi dikembangkan. Ya, ya. Dikembangkan oleh pemerintah pusat di bawah komando Bapak Jokowi. Ya. Dan itu menjadi salah satu program strategi nasional. Artinya kita dari pemerintah harus bisa masuk di daerah itu, dalam zona itu. Walaupun dalam kawasan itu adalah bukan kewenangan kita, itulah kewenangan candi, tapi di luarnya itu adalah kewenangan kita. Sekarang tinggal kita berpikir bagaimana candi itu semakin hari ke depan semakin dikenal, sehingga nanti orang ketika datang ke Jambi, dia sudah teringat. Ketika di Jambi, ada Candi Muara Jambi. Dan jarak tempuhnya dari kota Jambi ke Candi Muara Jambi juga relatif tidak terlalu jauh. Saya minta kepada Dinas Pariwisata untuk mengembangkan bukan saja situs Candi Muara Jambi-nya saja, tapi tempat pariwisata yang lain. Sehingga bisa menunjang. Orang datang ke Jambi, khususnya ke Muara Jambi, bukan saja berwisata ke Candi Muara Jambi, tetapi ke wisata yang lain yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Contoh, hari ini Jambi khususnya dan Muara Jambi lah ya, itu sedang dilanda banjir. Tapi di dalam kondisi kita banjir ini ada berkah bagi Candi Muara Jambi. Yang mungkin tidak setiap tahun ada kegiatan yang namanya Pasar Terapung. Pasar Terapung. Jadi dadakan itu, Pak? Ya, dadakan saja. Tiba-tiba karena banjir ya. Artinya masyarakat sudah bisa melihat. Masyarakat sudah bisa melihat ini ada peluang. Ada peluang dan ini saya minta kepada Dinas Pariwisata untuk dipublikasikan. Sehingga masyarakat bisa datang ke situ, melihat langsung bahwa candi itu ketika memang dalam keadaan normal, tidak banjir, nah inilah situsnya. Tapi dalam keadaan banjir, ada hikmah di balik itu. Kita bisa berwisata, sekalian main kete, makan di atas kete, ya kan? Jadi ada kesan yang lain, gitu loh.
Dan ini juga harus diekspos supaya nanti orang tahu. Jadi kalau musim banjir mungkin nanti misalnya 5 tahun lagi banjir. Nah, siklusnya kita datang ke Candi Muara Jambi berwisata sekalian dengan kapal terapung. Oke. Nah, Pak Bupati, Candi Muara Jambi ini kan luar biasa sejarahnya. 7 Masehi yang lalu dengan luas yang hampir 4.000 hektar ya, 3.900 hektar. 3.981 hektar. Iya, jadi terluas Asia Tenggara juga kan. Nah, porsi dari Pemkab Muara Jambi sendiri pada apanya nih? Apakah pada promosinya? Apakah pada aktivitinya kita bikin aktiviti atau seperti apa Pak Bupati? Karena di situ kan ada Balai Cagar Budaya juga yang punya kewenangan. Silakan. Yang pertama pada promosinya ya. Hampir setiap tahun pemerintah Kabupaten Muara Jambi bekerja sama itu melakukan event di situ. Event-event yang bisa mengangkat budaya lokal sekaligus memperkenalkan Candi Muara Jambi. Untuk di dalam lokasi Candi Muara Jambi. Di luarnya itu dinas-instansi terkait kayak pariwisata, Koperindak, termasuk PTSP. Itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa melakukan usaha dalam rangka menopang UMKM sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa UMKM ini harus kita kedepankan karena kondisi sekarang UMKM lah yang bisa menopang inflasi yang ada di Indonesia. Jadi sekalian pariwisata juga sekalian melakukan promosi budaya lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, di Candi Muara Jambi itu selain kita melaksanakan event-event nasional, khususnya di Candi Muara Jambi, tapi tahun kemarin saya rubah. Saya rubah. Seperti apa perubahannya, Pak? Melakukan event nasional, festival candi, bukan di Candi Muara Jambi, tapi di candi yang lain, yaitu candi di Pematang Jering. Kadis Pariwisata mengatakan sama saya, bisa Pak Bupati. Artinya, saya melihat ada peluang. Bukan saja di Candi Muara Jambi, tapi juga di candi yang lain. Ya, karena satu kawasan ada beberapa candi ya. Sehingga bisa menimbulkan efek dominonya. Gitu. Masyarakat di sekitar Candi Muara Jambi dan masyarakat di sekitar Candi Pematang Jering itu hidup UMKM. Harapannya ke depan, ketika pariwisatanya naik, sumber pendapatan daerah juga bisa menaik. Ketika sumber pendapatan daerah menaik, itu yang saya bicarakan seminggu yang lalu, kita ketemu di sini, bahwa bisa menopang infrastruktur yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Nah, Tribuners, selain kawasan candi yang begitu bersejarah di Kabupaten Muara Jambi, Muara Jambi ini juga ada wisata airnya yang luar biasa ya Pak Bupati. Ada Danau Tangkas, Sungai Simpur, Sungai Napal, dan Lubuk Penyengat gitu kan. Nah, seperti apa pengembangan wisata air yang ada di Kabupaten Muara Jambi? Silakan Pak Bupati. Yang pertama, pemerintah kabupaten itu mendorong. Tapi kita minta pemerintah desanya untuk mandiri. Jadi kita mendorong. Jadi melibatkan partisipasi masyarakat. Kita mendorong dengan harapan satu saat ini mandiri. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Ada beberapa desa yang sudah bisa mandiri. Dan bahkan yang tadi dikatakan di daerah apa tadi? Danau Tangkas. Itu desanya dan kebetulan juga saya hadir mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Desa wisata itu desa wisata terbaik Nusantara. Se-Indonesia itu pada peringkat 11. Apa sesuatu yang unik di situ sehingga dapat penghargaan itu, Pak Bupati? Yang pertama dia mandiri. Dia mandiri. Yang kedua dia bekerja, pemerintah mendorong, dia bisa mandiri. Desa itu kategori desa yang sedang, tapi dia bisa mengangkat budaya lokal di situ. Dan bisa memperdayakan masyarakat di situ, sehingga perekonomian di daerah itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Sehingga pemerintah pusat melihat ini perlu diberikan suatu penghargaan. Untuk memotivasi daerah-daerah yang lain yang ada di Kabupaten Muara Jambi untuk bisa berkompetisi dengan baik. Ada program atau rencana apa untuk di Danau Tangkas sendiri, Pak Bupati? Saya minta kepada Dinas Pariwisata dan juga kepada Kominfo untuk dilakukan promosi dulu. Promosi ya. Kita lihat gitu. Branding nama Danau Tangkas sendiri ya. Dilihat dulu, nanti mana yang maji kewenangan kami, itu kami masuk. Nah, salah satu cara pemerintah memberikan bantuan supaya desa itu mandiri. Di Danau Tangkas. Di Danau Tangkas itu yaitu
Ada dana alokasi khusus Dana alokasi khusus DAK. yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur. Oke, jalan menuju ke jalan menuju itu. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Muara Jambi, saya juga memberikan bantuan alat di situ untuk membuat, ada salah satu di situ kerajinan masyarakat, itu dari bunga apa saya lupa, itu nanti bisa menghasilkan teh. Oke. Nah, dan itu saya sudah bantu. Ya. Saya minta kepada tim CAPD itu 2024 harus dibantu. Sehingga nanti ada ciri khas tersendiri. Nah, itu ada ciri khas sendiri. Yang ini bisa dijual ke tingkat nasional maupun tingkat internasional. Artinya ada peran pemerintah daerah, kemudian juga kita mendorong dari pemerintah pusat masuk ke Kabupaten Muara Jambi. Jadi kan prinsipnya gini, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten mendorong, pemerintah pusat mendorong, tetapi desa dia tetap harus mandiri. Harus mandiri sendiri. Nah, Tribuners, ada kawasan yang bersejarah, candi tadi, kemudian wisata air, ada juga wisata permainan di Muara Jambi. Jadi lengkap Muara Jambi ini. Wisata permainan tuh kayak Jambi Paradise, Alam Sembako, ada Glam Oasis, wisata berkuda juga ada dan lain-lainnya. Nah, gimana nih kalau potensi wisata permainan? Biasanya anak-anak keluarga ini senang nih, Pak. Itu saya katakan tadi dari awal. Karena jarak tempuh dari kota itu ke Muara Jambi dekat, akhirnya timbullah suatu pemikiran dari masyarakat, khususnya di desa itu membuat suatu tempat pariwisata. Tetapi sebagai pemerintah kabupaten, kita hanya bisa mendorong. Kita mendorong bagaimana nanti suatu saat desa ini menjadi mandiri. Mendorongnya macam mana? Masuklah instansi terkait di situ. Masuklah UMKM di situ. Sehingga nanti, saya yakin dan percaya, suatu saat nanti, ketika memang ini sudah berjalan dengan baik, masyarakat yang ada, khususnya di Provinsi Jambi ini, akan datang berwisata ke Muara Jambi. Mungkin dia, ketika dia datang ke Muara Jambi, dia tidak saja ke Candi. Tapi dari Candi mungkin nanti rutenya ke Jambi Paradise, ke Danau Tangkas tadi. Jadi banyak gitu. Harapannya, dengan pariwisata ini meningkat, otomatis kesejahteraan masyarakat khususnya di desa juga akan meningkat. Nah, Pak Bupati, tentu ada harapan dari sektor pariwisata ini masuk menjadi PAD, pendapatan asli daerah. Gimana Pak Bupati bisa cerita tentang PAD dari sektor pariwisata? Saya sudah bicara dengan Balai Candi, melakukan kerjasama. Surat sudah saya buat, mungkin tinggal lagi masih dipelajari. Yang kedua, saya juga minta kepada Dinas Pariwisata melakukan edukasi kepada seluruh desa, sehingga nanti ke depan ada PAD yang memang masuk untuk desa dan juga masuk ke kabupaten. Jadi kabupaten dapat, desanya juga dapat. Dari PAD itulah nanti kita bisa membangun Kabupaten Muara Jambi ke depan. Baik. Nah, Pak Bupati, sekarang ini kan sedang tren desa-desa wisata gitu kan. Nah, ini saya kira tadi Pak Bupati cerita soal desa ini dapat penghargaan wisata ini segala macam. Nah, kira-kira kalau untuk desa wisata yang lain selain Danau Tangkas ada potensi-potensi desa wisata yang lain tadi Pak Bupati? Banyak. Banyak sekali. Ada banyak ya? Ya, dan Dinas Pariwisata juga hampir setiap tahun membuat program pengembangan baik sumber daya manusianya, ya kan, dan sumber daya alam yang ada di desa itu. Artinya saya berharap, ini harapan saya, juga harapan seluruh masyarakat, ketika pariwisata ini timbul di masing-masing desa, dia mandiri, dia bisa menghasilkan, di situ banyak saja yang banyak yang bisa kita harapkan dapat dari situ. Yang pertama, desa itu akan mandiri. Yang kedua, masyarakat akan sejahtera. Yang ketiga, UMKM akan berjalan. Tiga ini bisa berjalan ketika yang pertama ada edukasi masyarakat. Peran penting dari Dinas Pariwisata. Karena yang namanya pariwisata itu, yang dijual itu adalah jasa. Bukan produk atau barang. Jasa. Sehingga ada namanya pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata terkait dengan tata cara, sopan santun, adat istiadat. Bagaimana menjadi guide, keamanannya sendiri. Itu. Kita itu nanti sudah bisa berjalan, dan ini sudah tahun kedua. Saya mengikuti terus grafiknya, saya mengikuti setiap pelatihan yang dibuka oleh Dinas Pariwisata. Dan saya punya keyakinan ke depan, ketika nanti edukasi itu sudah berjalan dengan baik, pastilah masyarakat di luar Kabupaten Muara Jambi akan datang ke Muara Jambi untuk berwisata. Intinya aman, tentram, dan ada ciri khas. Satu yang khusus gitu ya.
Pak Bupati, nyambung tadi soal efek domino, tentu kita tidak ingin masyarakat hanya jadi penonton. Oh iya. Kita pengen masyarakat justru jadi subjek. Di 2024 seperti apa? Ada program khusus misalnya ada soal bagaimana melibatkan masyarakat jadi guide, soal keamanannya sendiri, UMKM, itu seperti apa Pak Bupati? Ada, dan itu sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Ada pelatihan terkait masyarakat di situ untuk tetap melaksanakan kegiatan dengan mempertahankan adat istiadat. Adat istiadat, oke. Ya kan? Baru macam mana cara kita menerima tamu dengan tata cara yang sopan. Yang terakhir, yang paling penting, orang akan datang ketika keamanan, kenyamanannya terjaga. Dan itu sudah dilakukan edukasi oleh Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan BUMDes, dengan aparat di desa, sehingga ke depan nanti ketika ini berjalan dengan baik, insya Allah pariwisata di Muaro Jambi semakin berkembang, pendapatan daerah khususnya untuk desa dan kabupaten juga masuk, ya kan, sehingga pembangunan dengan cepat bisa kita lakukan. Pak Bupati, ini Pak Bupati periode kedua, 2022, periode pertama, 2023, periode kedua, dan ini tinggal hitungan hari lagi, Pak Bupati. Tentu Pak Bupati ada harapan ke depan, jangka panjang untuk pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi, siapapun bupatinya gitu. Nah, kira-kira seperti apa harapan jangka panjang ke depan, Pak Bupati? Ya, saya pengennya satu saat nanti pariwisata yang ada di masing-masing desa itu terus tumbuh berkembang dengan baik. Masyarakat desa dapat menikmati, itu intinya. Masyarakat lokal dapat menikmati. Yang kedua, pendapatan asli desa juga dapat berkembang, sehingga nanti timbul desa-desa mandiri, sehingga nanti pemerintah kabupaten tinggal memberikan lagi edukasi, menjaga, sehingga pembangunan khususnya pariwisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi semakin hari semakin baik. Dan itu harus punya keyakinan, harus punya kebersamaan, sehingga pembangunan apapun bentuknya di Muaro Jambi, baik itu pembangunan infrastruktur, pariwisata, bisa berjalan seiring sejalan, sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Nah, dengan mimpi-mimpi Pak Bupati tadi, tentu sayang Pak Bupati, selesai di hitungan bulan lagi. Yang Pak Bupati, tentu kita pengennya berkelanjutan, berkesinambungan, dan tentunya dengan mimpi Pak Bupati, ya Pak Bupati lah yang melaksanakan gitu. Apa harapan Pak Bupati kalau masyarakat misalnya nanti pengennya Pak Bupati terus menjadi Bupati Muaro Jambi, seperti apa Pak Bupati? Saya melihat aspirasi dulu. Saya melihat anomi masyarakat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harus izin sama orang tua saya. Yang ketiga, saya minta pendapat dari Bapak Gubernur Pak Hala Haris. Ketika memang itu ada restu, insya Allah dengan mengucapkan bismillah, kalau masyarakat berkehendak, kita lihat 2024 ini, saya akan memberikan statement setelah saya tidak menjabat sebagai pejabat bupati. Restu orang tua penting Pak Bupati, tapi tinggal ibu Pak Bupati ya kalau salah. Kalau Bapak, apakah nanti akan kunjung makam atau seperti apa Pak Bupati? Ibu lah, ibu. Ibu ya, tinggal ibu. Ya, semoga restu orang tua juga bisa memberi dorongan Pak Bupati untuk berjuang untuk Kabupaten Muaro Jambi, Pak Bupati. Bismillah. Bismillah. Amin. Ada yang ingin disampaikan lagi? Harapan ke depan Pak Bupati? Silakan. Saya minta masyarakat Muaro Jambi, khususnya yang ada desa wisatanya, teruslah jaga desanya, sehingga ke depan nanti desa-desa yang hari ini ada wisatanya dapat terjaga dengan baik, dapat memberikan edukasi, dapat memberikan manfaat khususnya pada masyarakat lokal dan masyarakat Muaro Jambi pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih, Bapak. Kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan, dan lain tema. Amin. Baik, Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah berbincang banyak tentang pariwisata di Kabupaten Muaro Jambi, dan kita berharap dengan Bapak Bupati Muaro Jambi yang tinggal hitungan bulan dan mungkin ke depan akan mendapatkan amanah dari masyarakat. Kita berharap Kabupaten Muaro Jambi semakin lebih baik dari sisi pariwisata dan bisa memberikan sumbangsih kepada daerah, terutama sekali lagi kepada masyarakat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan bersama saya Yos Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi, dan Bapak Bupati Bayuni Deliansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.